2:3. Karena kepada kita Allah telah menyatakan roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya, saudara, kepada jemaat di Korintus, ya, Paulus menyatakan tentang peranan Roh Kudus, ya, tentang peranan Roh Kudus yang menyelidiki segala perkara, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah pun, ya, karena Roh Kudus itu adalah penyelidik hati. Jadi saudara, kita bisa mungkin, ya, mengelabui orang lain, ya, karena mereka tidak mengetahui dengan persis apa yang ada di dalam hati kita. Sama seperti ada istilah rambut sama hitam, tapi hati siapa yang tahu, ya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, ya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16, ketika kita mengatakan bahwa Dia adalah kudus, maka kita harus benar-benar menjadi pribadi yang takut dan gentar kepada Tuhan, ya. Dan saudara, dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan itu mengetahui persis sekali isi hati kita, ya, isi seluruh lubuk hati kita, ya. Bahkan juga pikiran kita Dia mengetahui. Sebabnya dalam Mazmur pasal 51, dalam Mazmurnya Daud ketika dia mengakui dosa, ya, maka dia berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan yang menyelidiki hati. Jadi sangat persis sekali, ya, apa yang ada di dalam hati seseorang itu Tuhan sangat tahu, ya. Nah itu sebabnya saudara, dalam minggu-minggu ini ketika kita memperingati tentang turunnya Roh Kudus, ya, dalam kehidupan orang-orang percaya, maka salah satu peranan Roh Kudus itu saudara adalah Dia menyelidiki, ya, hati. Dia menyelidiki segala perkara. Bahkan dikatakan dalam kitab Ibrani, ya, bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, kita sebagai orang percaya, kita perlu menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, supaya kita boleh dapat benar-benar memiliki hati yang terbuka, ya, untuk kita bisa dapat menempatkan Tuhan itu di tempat yang utama dalam hidup kita, ya. Kita menjadikan Tuhan itu sudah menjadi satu-satunya penguasa di dalam kehidupan kita, karena dalam ucapan bahagia Tuhan Yesus berkata, bagilah orang yang suci hati, karena mereka akan melihat Allah, ya. Suci hati berarti menunjuk kepada kebersihan hati, tidak ada kepalsuan di dalam diri seseorang itu, sehingga Tuhan berkenan kepada seseorang itu, ya. Jadi sama seperti kita menjaga kebersihan tubuh, menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan baju, pakaian, maka hati pun juga nggak ketinggalan, ya, untuk dijaga. Supaya apa? Supaya Roh Kudus boleh berdiam, supaya Roh Kudus boleh dapat tinggal, ya, di dalam kehidupan kita. Kita melihat dua raja yang dipilih oleh Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, di mana Saul diangkat oleh Tuhan, dipilih, ya. Kalau istilahnya, kalau sekarang itu dipilih secara aklamasi, ya. Maka saudara, Tuhan pun juga langsung memilih, ya, gitu, ya, langsung memilih Saul untuk menjadi raja. Dan sejak saat itu Roh Tuhan ada di dalam kehidupannya, ya. Dan dia menjadi orang yang berani, ya, ketika Roh Tuhan bekerja dalam diri. Tapi apa yang terjadi, kita melihat sebaliknya, bahwa ketika hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, dia tidak jujur, ya, maka dikatakan juga roh itu juga meninggalkan, ya, roh itu juga meninggalkan Saul. Nah, karena itu juga Daud juga saudara, ketika dia jatuh dalam dosa, maka dia berseru kepada Tuhan, jangan ambil rohmu dari, ya. Kenapa saudara? Karena kalau roh Tuhan itu diambil dari kehidupannya,
maka dia nggak bisa lagi memiliki akses dengan Tuhan. Dia tidak bisa lagi memiliki hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kehidupannya ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tidak lagi berkenan untuk berdiam dan tinggal di dalam hati Daud. Makanya dia berkata, jangan ambil rohmu. Dengan kata lain, saudara, segala sesuatu bisa diambil dalam dirinya, tapi roh Tuhan jangan diambil. Kenapa? Berharga sekali. Beda dengan Saul, dia mungkin dia berpikir, ya, kalau harta jabatan jangan diambil. Tapi kalau roh Tuhan mau mundur nggak masalah. Yang penting aku tetap ada di dalam kedudukan aku di sini. Nah, itu kebalikannya, ya. Nah, itu saudara, itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara, untuk kita bisa dapat menjaga kebersihan hati, karena itu sangat penting, ya. Dan itu tentunya, saudara, tidak dengan kemampuan kita, sebab kita tidak mampu. Kabar baiknya yaitu setiap kita yang percaya diberikan penolong, itu Roh Kudus, ya. Dia akan menolong kita, saudara, untuk kita menghasilkan kehidupan yang benar, ya. Dia akan memampukan kita, saudara, supaya hati kita itu bisa dapat benar-benar berkenan kepada Tuhan, ya. Nah, pada zaman para rasul, di kitab Kisah Rasul pasal 5, saudara, maka kita melihat ada demonstrasi kuasa Allah, ya, pada zaman rasul-rasul di situ, saudara, di mana banyak orang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan, ya, melalui pelayanan rasul-rasul. Ada banyak orang yang bersedia, ya, yang punya uang memberikan persembahan mereka dengan sukacita, dengan sukarela, ya. Bahkan mereka bisa jual apa saja untuk mereka memberikan persembahan. Kenapa? Karena ada dorongan dari Roh Kudus dorong mereka, saudara, untuk mereka memberi dengan benar. Mereka memberi dengan motivasi karena hati mereka diluap dengan penuh sukacita, karena mereka mengalami lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Tapi di tengah-tengah, ya, pelayanan para rasul itu, saudara, di mana orang-orang boleh dapat memberi, ya, kepada Tuhan dengan penuh sukacita, ada pasangan suami istri yang memasukkan pikiran kotor akan begitu, saudara, sehingga mereka pun juga mau memberi kepada Tuhan, tapi salah cara, ya. Mereka mau minta pengakuan dari orang-orang juga, supaya mereka pun dianggap bahwa mereka juga memberi dengan tulus. Mereka mengatakan kepada Rasul bahwa kami pun juga menjual, ya, kami menjual tanah kami dan kami berikan seluruhnya. Padahal mereka sudah berunding suami istri bahwa mereka menahan sebagian dari hasil penjualan. Jika Petrus berkata bahwa itu adalah kepunyaannya, jika kau jual tanah itu, hasilnya pun itu masih kepunyaan. Tapi mengapa kau mendustai Roh Kudus? Kenapa, saudara? Karena Ananias dan Safira terkejut bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan hal yang sangat jahat. Sebab apa? Sebab Roh Kudus menyelidiki hati, ya. Hatinya terkontaminasi dengan hal-hal yang jahat. Juga, saudara, dia ingin pamer, dia ingin juga sama dengan orang-orang yang lain, bahwa dia pun juga bisa memberi, tapi pemberiannya itu tidak benar di hadapan Tuhan. Sementara orang lain memberi, tapi memberi dengan pemberian yang benar dengan tulus. Nah, saudara, melalui demonstrasi pernyataan kuasa Allah pada zaman para rasul itu membuat orang-orang semakin takut akan Tuhan, ya. Semakin mereka berpikir bahwa betul-betul ini Tuhan itu tahu persis apa yang ada di hati. Jika aku harus benar-benar takut akan Tuhan, karena Tuhan itu adalah penyelidik hati. Roh Kudus itu memeriksa batin kita dan mengerjakan perbaikan ketika kita mengizinkan Dia masuk dalam kehidupan kita. Dia sanggup sudah untuk mereparasi kehidupan kita. Dia sanggup untuk memperbaiki hati kita, saudara, sehingga di hati kita itu ada pemulihan. Ada pemulihan.
sehingga sudah tidak ada yang namanya tinggi hati, iri hati, sakit hati, ya, dan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sebab Roh Kudus itu saudara, dia punya peranan untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya. Karena dia mau memimpin kita kepada seluruh kebenaran, maka kita sebagai objeknya kita harus mau dipimpin. Nah, untuk bisa dipimpin oleh Roh Kudus, hatinya harus dibereskan dulu. Begitu. Jadi kalau hati tidak bisa dibereskan, saudara, maka Roh Kudus itu tidak akan memimpin manusia itu kepada seluruh kebenaran. Sebab di hati itulah ada area di mana kehendak bebas kita sebagai manusia itu berfungsi. Jadi ketika kita mengizinkan Roh Kudus masuk dalam hidup kita, kita berarti menonaktifkan fungsi kehidupan kita, fungsi kehendak bebas kita. Jadi bukan kehendak kita lagi, tapi kehendak Tuhan yang bekerja. Jadi kita tidak punya lagi untuk bisa dapat sakit hati, iri hati, tinggi hati, dan segala macam. Jika waktu kita dilukai, kita diapain pun kita sudah seperti kayak orang yang mati. Jadi yang mati itu bukan artinya dalam artian secara jasmani, tapi yang mati itu sudah adalah manusia. Baik saudara, jadi ini yang penting sekali untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita, bahwa Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan orang-orang percaya, maka Roh Kudus itu saudara memiliki peranan untuk menyelidiki supaya dia bisa dapat tinggal di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi saudara, perilaku kita, karakter kita dari hari ke hari saudara, itu akan semakin serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus gak bisa seperti diubah seperti orang mengubah kembalikan telapak tangan. Proses yang panjang, ya, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan tentu. Nah, salah satunya saudara adalah petunjukan dan ketaatan kita kepada Tuhanlah yang akan membuat proses pengerjaan perbaikan hati itu saudara terjadi di dalam kehidupan. Sehingga akhirnya hati kita bersih, hati kita suci, kita bisa melihat Allah, kita bisa dapat melihat Tuhan. Artinya keberadaan Tuhan itu saudara, manifestasi kuasanya itu kita bisa lihat, kita bisa rasakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hati kita bersih. Jadi saudara, ini sangat penting sekali untuk kita kerjakan dan kita lakukan dalam kehidupan kita saudara. Berhubung peranan Roh Kudus itu untuk mengerjakan, untuk membongkar, membuang segala hal-hal yang lama dari kehidupan kita, supaya kita bisa dapat berkenan kepada Dia. Dan akhirnya kita bisa dapat memiliki pengertian, pemahaman seperti yang dikatakan oleh Daud. Jangan ambil rohmu daripada. Ya. Kenapa saudara? Karena dia membutuhkan hadirat Roh Kudus dalam kehidupan. Dia butuh Roh Kudus itu untuk membimbing dia, untuk mengajari dia, untuk menuntun dia, bahkan juga untuk mengarahkan seluruh kehidupan. Karena dia sudah lihat seniornya, dia itu tahu bagaimana sudah terhuyung-huyung jalannya. Sebab dia sudah seperti kayak berjalan tanpa map, gitu, tanpa ada tuntunan lagi. Sudah jalan oleh kanan, oleh kiri, sudah. Kenapa sudah nggak dipimpin Tuhan? Setiap kali dia mau bicara kepada Tuhan, Tuhan tidak bersedia ditemui lagi. Kalau di dalam ayat yang kita baca, Roh Tuhan itu undur. Kalau dalam penglihatan, kalau kita baca di kitab Yehezkiel, maka Nabi Yehezkiel pun juga sudah mendapat penglihatan, ya, bahwa Tuhan pun juga bisa undur dari bait suci. Ya. Dia melihat suatu penglihatan bahwa kemuliaan Tuhan itu secara pelan-pelan, ya,
keluar, ya, meninggalkan bait suci. Bait Allah yang dibangun dengan begitu megahnya, tapi kemuliaan Tuhan sudah tidak di situ lagi. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di situ sudah rusak hati. Tidak praktek penyembahan berhala pun jadi sudah ada di bait suci. Kenapa? Karena sudah tidak suci lagi. Roh Tuhan sudah naik meninggalkan. Kemuliaan Tuhan sudah tidak ada lagi di situ. Jadi saudara kasih Tuhan, segala sesuatu yang sudah ditinggalkan Tuhan, keadaannya rusak. Keadaannya rusak. Itu sebabnya kita bersyukur. Ya. Dikatakan dalam kitab Yoel pasal 2 di kitab Kisah Rasul disampaikan oleh Khotbah Petrus, Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang, kepada semua anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, para orang tua. Opung-opung pun juga saudara akan mendapatkan pencurahan Roh Kudus pada hari-hari terakhir. Dicurahkan Roh Tuhan itu dalam kehidupan setiap kita yang percaya pada Tuhan. Karena fungsinya sudah adalah untuk mengubah hati kita. Jika kita boleh dapat berkenan kepada kita. Sehingga ada perbaikan. Roh Kudus yang akan mengerjakan perbaikan, reformasi, perbaikan serta pemulihan dari setiap luka hati, iri hati, tinggi hati, sakit hati, dan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hingga Roh Kudus yang akan memimpin kita, akan menuntun. Puji Tuhan saudara, kita akan baca sebagai ayat yang terakhir dalam Yohanes 16:13, ayat yang sudah sering kita baca saudara ya. Yohanes 16:13. Kita akan baca ayat saudara. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang itu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dilakukannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Dan Tuhan, ayat ini menegaskan kepada kita saudara, apabila Roh Kudus itu datang, dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Penting sekali saudara. Sebab tanpa Roh Tuhan kita tidak akan bisa berjalan dengan benar. Kita manusia suka berjalan menurut pandangan kita, pikiran kita, persepsi kita, ya. Dan segala sesuatu yang ada di dalam niat hati kita. Ya. Tapi jika kita izinkan Roh Kudus mau memimpin kita, maka saudara, dia yang akan memimpin. Ya. Jika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, dia akan memimpin kita. Dan yang luar biasanya lagi, saudara, adalah yang terakhir, kalimat yang terakhir, dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dalam bahasa terjemahan lama, dia akan mentakbirkan. Ya, artinya sudah dia akan memberikan pewahyuan kepada kita, memberikan visi, mimpi kepada kita, memberitahukan hal-hal yang akan datang, yang belum terjadi. Dia sudah sampaikan nubuatan-nubuatan itu dia akan berikan. Kenapa bisa itu? Karena ada Roh Kudus. Karena Tuhan berkenan. Karena Tuhan itu melihat kita kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang akan datang, yang akan diberitakan kepada kita. Itu luar biasa. Jadi itu artinya betul Roh Tuhan itu menguasai kita, sehingga kita bisa dapat mengetahui di mana kita dapatkan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang akan datang itu dari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu semakin dibaca, semakin dia digali, semakin dia dalam. Bagaikan seperti sumur, ambil air tidak habis-habis. Kenapa? Semakin dalam, semakin dalam. Mata air itu sudah ada di bawah. Firman Tuhan semakin kita baca, semakin digali, semakin dia memberi makna. Selama ini tersembunyi, tapi dibukakan. Ya, kita semakin memahami. Kita semakin mengenal Tuhan itu di dalam
Tuhan, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayo kita